Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Before we start the online class, let's pray first by reciting Al-Fatihah together, which is stand for the first, Prophet Muhammad; the second, our parents; the third, teachers; the fourth, NU figures; the fifth, ourselves. Al-Fatihah. Anak-anak kelas 1, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 4. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah 1. Siswa dapat memahami bentuk kerjasama antara keluarga maupun teman. Kedua, siswa dapat menyebutkan manfaat kerjasama. 3. Siswa dapat menyanyikan lagu Kasih Ibu. 4. Siswa dapat memahami makna dari lagu Kasih Ibu. Kelima, siswa dapat membuat kreasi dengan menggunakan kulit telur. 6. Siswa dapat menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari. Ketujuh, siswa dapat mengetahui manfaat gerakan berdiri sikap menyamping. Pada subtema 4 kali ini, kita akan membahas tentang pengalaman yang berkesan anak-anak. Banyak pengalaman yang tidak bisa kita lupakan. Pengalaman ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Anak-anak, pengalaman yang menyenangkan dan tidak bisa dilupakan, pengalaman itu disebut pengalaman yang berkesan. Contoh pengalaman yang berkesan antara lain yaitu 1. Pengalaman belajar bersepeda bersama ayah. Kedua, pengalaman dibacakan cerita oleh ibu. Ketiga, pengalaman bermain lempar bola bersama teman. Dan keempat, pengalaman berkunjung ke kebun binatang. Mungkin anak-anak di rumah bisa menyebutkan pengalaman anak-anak yang menyenangkan yang pernah anak-anak alami. Kepada beta tak terhingga
Anak-anak, lagu Kasih Ibu diciptakan oleh Pak S.M. Mokhtar. Lagu Kasih Ibu menceritakan tentang kasih sayang ibu kepada anaknya. Kasih ibu tak terhingga sepanjang masa. Ibu dan ayah menyayangi kita. Kasih sayang ibu dan ayah tak pernah berhenti, anak-anak. Mereka menyayangi tanpa mengharapkan imbalannya. Ibu dan Dayu pergi ke pasar bersama. Kali ini ibu ingin membeli jeruk bali. Selesai belanja, Dayu membantu ibu membawakan kantong belanjaan. Dayu mendapatkan pengalaman yang berkesan. Pengalaman yang berkesan bersama ayah dan ibu. Keluarga Dayu selalu bekerja sama. Kerjasama itu membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Diperhatikan anak-anak, ibu ulangi lagi. Kerjasama membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kerjasama disebut juga dengan gotong royong. Nah, selain meringankan pekerjaan, anak-anak, kerjasama juga dapat mempererat kerukunan. Sekarang marilah membuka buku paket halaman 149. Nah, anak-anak, perintahnya di situ berilah tanda checklist pada kegiatan kerjasama dalam keluarga. Dan berilah tanda silang pada kegiatan yang bukan termasuk kerjasama. Coba sudah dibuka bukunya di rumah? Kita perhatikan, kita amati setiap gambar yang ada di buku kalian ya. Gambar pertama itu sedang melaksanakan apa itu anak-anak? Oh, itu Udin sedang membantu ibu menyapu. Nah, di situ jawabannya checklist ya anak-anak, karena gambar tersebut merupakan kegiatan kerjasama. Kemudian untuk gambar yang kedua, coba diperhatikan, ada 2 orang kakak beradik sedang berebut mainan. Nah, apakah itu termasuk kerjasama anak-anak? Ya, betul sekali. Itu bukan termasuk kerjasama. Jadi anak-anak, yang kedua berilah tanda silang. Untuk gambar yang ketiga, nah di situ ada anak dan ibu sedang merapikan tempat tidur. Gambar tersebut merupakan gambar yang mencerminkan bentuk kerjasama di rumah antara anak dan ibu. Jadi kita checklist ya anak-anak. Untuk gambar yang ketiga jawabannya adalah benar. Kita checklist. Kemudian gambar keempat, ada seorang anak sedang membantu ayah untuk membersihkan jendela. Apakah itu termasuk bentuk kerjasama anak-anak? Ya, betul sekali. Jadi kita checklist ya. Kegiatan tersebut adalah termasuk bentuk dari kerjasama. Gambar keempat kita checklist anak-anak. Untuk gambar selanjutnya, yang kelima kita balik di halaman 150. Untuk gambar yang kelima atas sendiri, itu adalah gambar 2 orang anak sedang apa anak-anak? Ya, mau berkelahi ya di situ ya. Terlihat 2 orang anak, Udin dan temannya mau berkelahi. Jadi gambar tersebut merupakan ya bentuk bukan kerjasama ya anak-anak. Jadi kita silang ya di situ ya. Ya betul. Lanjut.
Untuk gambar selanjutnya ada Siti sedang membantu ibu menyapu halaman rumah. Apakah itu termasuk kerjasama? Ya, betul sekali. Jadi kita checklist untuk gambar Siti sedang membantu ibu menyapu halaman rumah. Kemudian ada Lani sedang membantu ayah dan ibunya memasak di dapur. Betul sekali. Nah, untuk kegiatan Lani ini termasuk kerjasama ya anak-anak. Jadi kalian checklist di buku kalian masing-masing. Sementara gambar selanjutnya ada Udin yang tidak membantu kakaknya yaitu ya. Udin tidak membantu kakaknya yang sedang membereskan kertas yang ada di halaman rumahnya. Nah, termasuk bukan bentuk kerjasama. Jadi kita silang ya untuk gambar Udin tidak membantu kakaknya. Kemudian gambar yang terakhir ada seorang anak yang sedang membantu ayah dan ibunya berkebun. Nah, kegiatan tersebut termasuk kegiatan ya kerjasama ya. Kita checklist anak-anak. Nah, itulah bentuk-bentuk atau contoh-contoh dari kegiatan yang mencerminkan kerjasama dan bukan kerjasama. Semoga anak-anak bisa memahami ya. Perhatikan di sini anak-anak. Ketika Udin mendapatkan tugas membuang sampah, Udin mengumpulkan kulit telur sisa ibu membuat kue yang banyak sekali. Udin teringat akan pamannya Panji. Paman Panji pernah membuat hiasan dari kulit telur. Akhirnya, Udin pun mencuci bersih semua kulit telur. Pecahan kulit telur runcing dan tajam. Dengan hati-hati, Udin melepas kulit dari bagian dalam telur. Setelah semua kulit ari terlepas, kulit telur dijemur. Nah, selanjutnya Udin pun menyiapkan bahan dan perlengkapan untuk membuat kerajinan kulit telur. Apa saja alat dan bahan untuk membuat kerajinan tersebut? Perhatikan anak-anak yang ada di bawah. Yang pertama, kita membutuhkan kertas karton. Yang kedua, kita butuh lem kayu. Untuk yang ketiga, kita membutuhkan spidol. Dan keempat, kita butuh cat warna untuk mengecat hasil akhir nanti ya. Untuk yang kelima, kita butuh kuas. Demikian alat dan bahan yang bisa kita siapkan untuk membuat kreasi dari kulit telur. Anak-anak, perhatikan langkah-langkah Udin untuk membuat kerajinan kulit telur. Gambar yang pertama, Udin membuat gambar di kertas karton. Membuat pola dulu ya anak-anak. Kemudian, perhatikan gambar yang kedua, Udin mengoles lem kayu di sebagian permukaan gambar yang akan ditempel kulit telur. Gambar yang ketiga, Udin menempel kulit telur di atas gambar yang sudah diberi lem kayu. Kemudian, gambar yang keempat, perhatikan anak-anak, Udin mewarnai kulit telur yang sudah menutup gambar. Udin mewarnai menggunakan cat pewarna. Ini warnanya sesuai selera ya anak-anak. Kemudian untuk gambar yang kelima, Udin menjemur gambarnya di tempat yang aman dan banyak sinar matahari atau angin. Begitu anak-anak sampai akhirnya Udin memberikan tali pada karton. Kemudian Udin menggantung hiasan telur itu di kamarnya. Hiasan itu terlihat bagus sekali. Anak-anak, cobalah buka buku paket di halaman 158 dan 159.
Di situ ada sebuah puisi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang puisi ya anak-anak di semester 1. Kita sudah belajar untuk mendeklamasikan cara membaca puisi dengan benar. Di situ ada puisi yang berjudul Terima Kasih Sahabatku. Berarti ini puisinya tentang sahabat ya. Nah, isinya, sahabatku, aku sangat beruntung. Aku miliki sahabat sepertimu. Senang kita bersama, susah pun kita bersama. Terima kasih sahabatku, aku senang bermain bersamamu. Kamu pun hibur aku saat masa sulitku. Anak-anak, coba kalian menjawab pertanyaan yang ada di halaman 159 nomor 1 sampai nomor 5. Berikut adalah cara melakukan gerakan keseimbangan yang tepat. Yang pertama, berdiri sikap menyamping arah gerakan. Kedua kaki dibuka sedikit lebar. Ketiga, kedua tangan lurus ke atas. Keempat, pandangan mata ke depan. Kelima, jatuhkan badan ke samping kiri. Keenam, letakkan telapak tangan kiri ke samping kiri. Ketujuh, hitunglah 1 sampai 20. 8. Lakukan gerakan mengarah sebaliknya dengan hitungan yang sama. 9. Yang terakhir anak-anak, kembali ke posisi berdiri seperti semula. Coba anak-anak di rumah bisa dipraktekkan ya.
Anak-anak, untuk tugas yang pertama, anak-anak buka buku paket halaman 164 ya. Di situ ada beberapa masalah, kemudian selesaikan dengan menjawab kalimat matematikanya. Berilah tanda plus atau tambah dan tanda kurang jika masalah itu melibatkan pengurangan. Perhatikan, ibu akan memberikan contoh untuk nomor 1. Udin memiliki 20 kelereng. Beni memberinya 11 kelereng lagi. Berapakah banyak kelereng Udin sekarang? Nah, jawablah kalimat matematikanya di samping. Kalimat matematikanya yaitu 20 tambah 11 sama dengan 31 butir kelereng. Nah, untuk di bulatan hijau anak-anak berilah tanda ya. Tandanya tambah atau kurang. Kemudian untuk di bawah pertanyaannya, anak-anak jawab kalimat matematika sesuai yang ibu contohkan. Ini masih halaman 164 ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita lanjut buka untuk halaman 165 anak-anak. Di situ ada nomor 3 sampai nomor 6. Caranya sama ya. Anak-anak berilah tanda yang tepat di bulatan hijau. Kemudian anak-anak jawablah dengan menggunakan kalimat matematika. Tidak boleh langsung jawaban angkanya ya. Harus ada kalimat matematikanya. Semangat untuk menjawab anak-anak. Semoga anak-anak bisa memahami soal ceritanya ya. Kerjakan di rumah bersama orang tua. Untuk tugas yang kedua, sama ya anak-anak. Bukalah buku paket halaman 167 sampai 168. Pada subtema 4 kali ini kita banyak belajar tentang soal cerita ya anak-anak. Untuk soal ceritanya tentang penjumlahan dan pengurangan. Di situ anak-anak pahami dulu maksud ibu pahami dulu soal ceritanya. Kemudian jawablah pada kotak yang berwarna pink. Tuliskan kalimat matematika seperti soal sebelumnya sama, tidak boleh dijawab langsung bilangannya. Semoga anak-anak bisa memahami. Untuk tugas yang terakhir yaitu tugas yang ketiga, anak-anak buka buku paket halaman 183 dan 184. Perintahnya di situ, gambarlah anak-anak bintang-bintang yang sesuai dengan bilangan yang diperintahkan. Contoh yang gambar pertama atau soal yang pertama ada 12 ditambah 13, jawabannya ada 25. Jadi anak-anak, kotak yang pertama anak-anak menggambar bintang sebanyak 12, kemudian kotak yang kedua atau tabel yang kedua anak-anak menggambar bintang sebanyak 13, kemudian hasilnya 25. Jadi anak-anak harus menggambar bintang sebanyak 25 buah. Seperti itu ya anak-anak. Kali ini anak-anak diharuskan untuk menggambarnya. Oke? Alhamdulillahirabbil alamin. Before we end the online class, let's pray together. Dear Allah, thank you for the time today, and thank you for your blessing on us. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.